Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung volume tabung. Berikut ini salah satu contoh gambar tabung beserta ukuran-ukurannya, di mana ukuran-ukuran ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung volume tabung. Adapun rumus dari volume tabung, anak-anak hafalkan ya. Rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2 kali T. Di mana T ini adalah tinggi tabungnya, nih tinggi. Tinggi adalah ukuran garis dari alas sampai sisi atas. Panjangnya berapa? 30 cm, maka 30 inilah yang dinamakan dengan tinggi tabung. Kemudian R ini yang dimaksud adalah jari-jari tabung. Jari-jari tabung biasanya bisa dilihat ditemukan di bagian alas atau di bagian atas tabung karena alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Nah, jari-jari adalah garis yang membagi lingkaran sama besar kemudian dibagi dua ya, berarti ini jari-jarinya nih, garis yang separuh ini jari-jarinya. Kemudian nilai pi, Ibu ingatkan kembali, pi ada 2, bisa 22/7, bisa 3,14. Kapan dipakai 3,14 dan kapan dipakai 22/7 tergantung nilai jari-jarinya. Jika jari-jarinya tidak bisa habis membagi 7, maka pi-nya 3,14. Jika jari-jarinya bisa membagi 7, maka pi-nya 22/7. Baik ya, kita langsung mengerjakan apa hasil menghitung volume tabung ini. Kita awali dengan diketahui. Apa yang diketahui dari gambar ini? Yang diketahui yang pertama ada angka 7. Angka 7 itu apanya? Angka 7 itu adalah jari-jarinya. Jari-jari disingkat R, 7 cm. Kemudian apalagi yang diketahui selain jari-jari? Ada angka 30 di sini. 30 itu apanya? 30 itu adalah tingginya. Tinggi disingkat dengan huruf T. T-nya sama dengan 30 cm. Setelah itu jangan lupa kita tentukan nilai pi-nya. Pi-nya 22/7 atau 3,14. Penentunya adalah melihat nilai jari-jari. Jari-jarinya 7. Karena jari-jarinya 7 dan angka 7 bisa habis membagi 7, maka pi yang dipakai adalah 22/7. Nah, setelah diketahui, lalu kita tuliskan kembali rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah pi kali R pangkat 2 kali T. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. Pi-nya 22/7 dikali R. R-nya berapa? 7. R pangkat 2, artinya R-nya ditulis 2 kali secara berulang. 2 kali secara berulang, 7 ditulis lagi dikali 7. Jadi nulisnya harus disebar ya, menjadi 2 kali menulis. 7 kali 7 dikali T, tingginya 30. Nah, setelah itu jangan langsung dihitung, tapi kita sederhanakan. Karena 22/7, maka tentu R-nya 7 bisa habis membagi ya, maka kita coret. Nah, masing-masing bisa dibagi 7. 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Jika sudah disederhanakan, ya kita kalikan yang bilangan bagian atasnya. 22 dikali 1 dikali 7 dikali 30 per 1. Karena per 1 tidak usah ditulis, lanjut saja. 22 dikali 1 berapa? 22. Lanjut dikali 7, 22 dikali 7 154. 154 dikali 30. 154 dikali 30. Ayo kita hitung ya. 3 kali 4 12, tahan 1. 3 kali 5 15, tambah 1 16, tahan 1. 3 kali 1 3, tambah 1 4. Nolnya dikembalikan, diletakkan di belakang. Hasilnya adalah 4620 cm pangkat 3. Ingat ya, pangkat 3 karena ini menghitung volume.
Kalau pangkat 2 itu kalau menghitung luas, karena menghitung volume sentimeternya pangkat 3. Nah, inilah hasil dari volume tabung pada gambar ini. Nah, jadi untuk lain gambar, misalnya Ibu kasih contoh lagi, ada tabung ya. Gambarnya agak jelek ya, enggak apa-apa ya. Nah, misalnya yang diketahui garis tengahnya dari ujung ke ujung, angkanya 20 cm. Nilai ini ukurannya misalnya 10 cm. Nah, coba kalau kita tulis diketahuinya, apa saja yang diketahui, berarti ini diketahui 10. 10 itu apanya? 10 itu adalah tingginya. T, tingginya 10 cm, T itu tinggi tabung. Kemudian ada angka 20, ini apanya? Kalau di contoh yang pertama, ini garis 7 ini cuma separuh, karena separuh itu adalah jari-jari. Tapi kalau untuk contoh gambar yang kedua, ini garisnya dari ujung ke ujung, berarti bukan jari-jari tapi adalah diameter. Diameter disingkat dengan huruf D. Diameternya 20 cm. Karena yang kita butuhkan dalam rumus adalah nilai R, maka diameter 20 harus kita cari lagi berapa nilai R-nya. Kalau diameter 20, maka R-nya adalah setengahnya. Setengah dari 20 berapa? 10 cm. Nah, ya. Sudah diketahui R-nya, kita tentukan nilai Pi-nya. Pi-nya melihat berapa nilai R-nya. Karena R-nya 10 dan angka 10 itu tidak bisa membagi dengan 7, maka Pi yang digunakan adalah 3,14. Ya, tadi Ibu ingatkan kembali nilai Pi itu ada 2. Lihat ini. Ya. Bisa 3,14, bisa 22/7. Berhubung nilai Pi-nya, nilai R-nya 10, maka Pi yang dipakai adalah 3,14. Setelah diketahui semua, masukkan rumus volume tabung. Volume tabung sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Ya, kita masukkan. Pi-nya berapa? 3,14 dikali R-nya 10. Karena pangkat 2 ditulis berulang 2 kali. 10 kali 10. Dikali T. T-nya berapa? T-nya 10. Dikali 10. Sudah kita kalikan. 3,14 dikali, kalikan dulu semuanya ya, yang bilangan desimal yang berkoma itu belakangan saja ngitungnya. 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Nah, kita kalikan 3,14 kali 1000. Bagaimana cara mengalikan bilangan desimal dengan 1000? Ya, Ibu ingatkan kembali bagaimana caranya. Tutup angka komanya, berarti menjadi angka 314. 314 dikalikan 1000. Nah, komanya dihilangkan sementara. 314 kali 1000 itu jawabannya 314, nolnya 3 kali. Ya, karena 314 kali 1 314. Nolnya ada 3, kita kembalikan nolnya ada 3. Hasilnya 314.000. Kembalikan desimalnya, hitung berapa angka di belakang koma. 1 2. Maka kita hitung 1 2, berarti komanya di sini. Jawabannya adalah 3140,00. Jika ada angka 0 di belakang koma, maka bilangan 0 boleh dihilangkan, boleh dihapus. Kalau yang di belakang koma angka 0 ya. Selain itu tidak boleh dihilangkan, hanya 0 saja yang boleh dihilangkan. Berarti jawabannya 3140 cm pangkat 3. Demikian penjelasan Ibu. Jika ada yang kurang jelas, kalian dapat menanyakan langsung lewat WA atau telepon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.